kami tentu berharap kepada teman-teman KPU bisa memberikan data itu. Tahapan yang sangat krusial yang memiliki efek residu yang sangat panjang. Dari pemilu ke pemilu, persoalan atau masalah terkait daftar pemilih kan selalu berulang. Mitigasi dari Bawaslu Sulawesi Barat itu saat ini masih dalam proses pengawasan untuk teman-teman Pantarli melakukan proses coklit. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Orang meninggal misalnya selalu masuk dalam daftar pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Dr. Fitrinela Patonang SHMH. Selamat datang Ibu di podcast Bawaslu Polewali Mandar. Terima kasih sudah diundang Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Kita mengambil waktu di sela-sela kesibukan beliau terkait podcast kita hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tahapan yang paling faktual pada hari ini terkait dengan pemutahiran data pemilih. Tahapan ini adalah tahapan yang paling panjang dan paling krusial dalam pelaksanaan pemilu. Sejauh ini, kira-kira sampai di mana pemantauan Bawaslu Sulbar terkait dengan tahapan ini? Terima kasih Pak Arhamsyah. Dari tahapan pemilu tahun 2024 khususnya untuk pengawasan untuk pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 dan mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2022 dan perubahan pada PKPU nomor 7 tahun 2023. Saat ini masih dalam proses pengawasan untuk teman-teman Pantarli melakukan proses coklit, melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi langsung ke rumah pemilih nantinya yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024. Ini kan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, persoalan atau masalah terkait daftar pemilih kan selalu berulang. Kira-kira mitigasi dari Bawaslu Sulawesi Barat itu untuk masalah itu tidak terulang seperti apa? Tentunya harapannya di tahapan coklit ini teman-teman penyelenggara teknis khususnya Pantarli dalam melakukan coklit dengan kami selaku pengawas pemilu melalui teman-teman pengawas kelurahan desa melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli yang sampai tanggal 14 Maret tahun 2023 ini. Berbagai upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tentunya dengan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah melakukan himbauan surat ke KPU Provinsi Sulawesi Barat dan instruksi ke Bawaslu Kabupaten untuk Kabupaten untuk menyampaikan hal tersebut, surat himbauan kepada teman-teman KPU Kabupaten terkhusus untuk bisa benar-benar melakukan pengawasan ketat untuk proses mencocokkan dan penelitian di tahapan pemutahiran data ini yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli, karena melalui tahapan inilah kita berharap penyaringan warga WNI yang memang telah memenuhi syarat itu yang pada akhirnya di tanggal 14 Februari 2024 bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi di range dari tanggal 12 Februari sampai 14 Maret kami menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk benar-benar fokus untuk mengawal hak pilih warga negara. Makanya Bawaslu sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2023 untuk mengajak menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadi permisif atau membiarkan atau tidak aktif untuk memastikan hak pilihnya nanti bisa
digunakan di 14 Februari 2024. Makanya Bawaslu mengajak kepada seluruh jajaran, terkhusus teman-teman Bawaslu Kabupaten untuk membuka posko sebagai bentuk keaktifan dari Bawaslu untuk menjaga hak pilih ini, untuk melaporkan apabila dalam proses coklit ternyata masih ada warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat ternyata tidak dicoklit oleh teman-teman Pantarli. Intinya Bawaslu Sulawesi Barat ini kan menginginkan bahwa hak dasar warga negara itu hak memilih itu dijaga dengan baik, tentunya dengan berbagai macam upaya dan tentu melibatkan semua stakeholder seperti itu, Bu. Nah, ini yang selalu jadi masalah. Orang meninggal misalnya sudah tetap ada, sudah selalu masuk dalam daftar pemilih. Kemudian masih ada masyarakat yang sebenarnya secara faktual itu ada di lingkungan atau di daerah desa misalnya, tapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Ini kan masalah klasik sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan sebenarnya oleh Bawaslu ini untuk menjaga itu semua? Baik, jajaran pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data khususnya di masa coklit ini wajib mencatat seluruh hasil pengawasan di luar dari alat kerja yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ditegaskan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten secara berjenjang untuk 2 minggu ini, 2 pekan ini untuk melakukan apel patroli pengawasan khusus menjaga hak pilih. Ini adalah komitmen yang nyata dari Bawaslu RI untuk bisa diarahkan untuk seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah untuk bisa fokus melakukan pengawasan di tahapan pemutakhiran data ini. Lalu berikutnya, sesuai dengan instruksi Bawaslu RI dan surat edaran yang ada, agar jajaran pengawas pemilu memastikan seluruh masyarakat mengetahui status dari hak pilihnya ini. Jangan sampai 3 hari menjelang hari pemungutan suara, ini adalah persoalan klasik, baru warga masyarakat itu menyadari bahwa hak pilihnya itu ternyata tidak terakomodir dalam daftar pemilih tetap nantinya. Dan berikutnya kami menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk terus mengajak masyarakat melakukan berbagai sosialisasi, upaya-upaya yang masif dan secara terstruktur ke masyarakat agar tingkat partisipasi pada pemilu 2024 ini meningkat dengan cara apa? Memastikan warga negara Indonesia yang terpenuhi syarat untuk menjadi pemilih nantinya itu terdata oleh teman-teman Pantarli di tahapan coklit. Data pemilih yang digunakan oleh teman-teman Pantarli dalam melakukan coklit ini kan sebenarnya hasil sinkronisasi dari DPB, data pemutakhiran data berkelanjutan kemarin, disinkronkan, disandingkan dengan data dari Dukcapil BP4 itu. Dan memang dari hasil sinkronisasi itu memang terlihat bahwa penyaringan data yang benar-benar berhak untuk masuk dalam daftar pemilih itu sudah terlihat. Nah, melalui tahapan coklit inilah sebenarnya akan bisa dimaksimalkan bahwa ketika teman-teman Pantarli langsung menemui langsung ke rumah untuk melakukan coklit itu kan secara de jure dan de facto-nya itu kan bisa terlihat bahwa misalnya di data yang ada ternyata dia masih masuk dalam data pemilih. Ternyata ketika teman-teman Pantarli mencoklit, faktanya adalah memang tidak berhak lagi untuk masuk di dalam data pemilih tersebut, yang akhirnya upaya yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu menyampaikan kepada teman-teman Pantarli untuk memastikan, untuk mencatat sekalipun di luar dari alat kerja yang mereka gunakan, baik itu di teman-teman pengawas maupun teman-teman Pantarli, untuk bisa memastikan bahwa yang kategori yang sudah meninggal ini tidak dimasukkan lagi dalam daftar pemilu, daftar pemilih,
yang bisa dicatatkan dalam lembaran lainnya, dan menyampaikan bahwa yang sudah meninggal ini harus dipastikan memiliki akte kematian. Jadi bukan hanya misalnya pengawas atau penyelenggara teknis, dalam hal ini adalah Pantali secara berjenjang, PPS dan PPK, tetapi memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya misalnya aparat desa kelurahan, untuk bisa mendata warganya, misalnya yang memenuhi syarat, misalnya yang belum memiliki KTPL, yang sudah meninggal harus dibuktikan dengan akte kematian, yang sudah menikah tetapi belum berumur 17 tahun ini kan harus dibuktikan dengan akte nikah. Jadi teman-teman pengawas pemilu bukan hanya sekedar misalnya mengikuti dari kerja yang dilakukan oleh teman-teman Pantali, tetapi secara langsung bisa memastikan bahwa teman-teman yang warga yang berhak untuk masuk untuk didata sebagai pemilih ini bisa benar-benar terakomodir, benar-benar dikawal hak pilihnya seperti itu. Artinya semua stakeholder yang ada di daerah misalnya atau di desa, kecamatan itu harusnya terlibat, termasuk masyarakat juga, karena kan misalnya masyarakat ini kan nanti menjelang hari pemungutan suara baru mereka bersuara, loh kok saya tidak dapat undangan misalnya, kenapa saya tidak dapat C6 itu. Ini kan selalu masalah klasik juga itu selalu terjadi. Jadi menurut Ibu berarti bukan cuma penyelenggara pemilu yang harus bekerja terkait dengan daftar pemilih ini, karena memang ketika surat keterangan meninggal itu tidak ada dan tidak terlaporkan ke Capil, itu kan masih akan tetap masuk dalam siak gitu ya. Iya. Jadi kami menyampaikan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI bahwa sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2023 dan instruksi penyampaian agar dari waktu sampai 14 Maret ini melakukan apel patroli pengawasan terkait mengawal benar-benar tahapan di pemutahiran data ini, dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melaporkan itu ke Bawaslu kalau ternyata di lingkungannya masih ada warga yang ternyata luput dari pendataan oleh teman-teman Pantali. Lalu berikutnya adalah menyampaikan kepada, dan ini adalah tugas kewajiban tanggung jawab bagi pengawas pemilu untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat dalam menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari 2024. Salah satu upaya yang paling sangat teknis yang bisa dilakukan oleh teman-teman bukan hanya sekedar misalnya mengawasi teman-teman Pantali dalam melakukan coklit adalah menuliskan data-data ada berdasarkan hasil pengawasan yang ada, sekalipun misalnya di luar dari alat kerja yang ada atau form A yang digunakan, tetapi mencatat semua kejadian atau peristiwa dan data itu yang kalaupun memang keterbatasan buat teman-teman kita untuk mendapatkan data dari teman-teman Pantali, tapi memastikan bahwa teman-teman juga secara faktual memiliki data itu yang pada akhirnya nanti bisa disandingkan dengan analisa data yang ada nantinya setelah hasil pemutahiran di tingkat PPS dan PPK. Terkait itu sebenarnya saat ini kan kalau kita melakukan pengawasan, NIK-nya berbintang, kemudian ditemukan juga beberapa daerah bahwa PKD kita itu Panwascam dan sampai Bawaslu Kabupaten pun hari ini kan belum mendapatkan data pemilih itu dari KPU. Kira-kira seperti apa kira-kira cara kita untuk melakukan pengawasan itu, karena NIK-nya berbintang, kemudian data itu tidak pernah kita lihat. Ini kan berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, itu kan data itu selalu ada, sehingga kita bisa menjadikan itu kesandingan. Nah saat ini kan itu tidak ada, dan dengan alasan bahwa ini adalah data pribadi yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jadi kira-kira seperti apa pendapat itu terkait? Memang ini menjadi ironis ya. Ketika kita selaku pengawas
pemilu yang juga bersama dengan teman-teman KPU yang juga penyelenggara pemilu, teman-teman KPU bisa melihat data itu. Yang mana Bawaslu juga bagian dari penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas negara untuk memastikan bahwa semua proses di penyelenggaraan pemilu ini dilakukan sesuai dengan aturan. Khusus di tahapan pemutahiran data adalah tahapan yang sangat krusial yang memiliki efek residu yang sangat panjang sampai dengan proses di pemungutan, rekapitulasi sampai penetapan hasil nantinya. Sungguh sangat disayangkan ketika teman-teman KPU tidak bisa membuka data itu ke teman-teman pengawas pemilu. Kalau kita merujuk misalnya ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di pasal 50 ayat 1 huruf C bahwa dikecualikan data itu ketika dalam tugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan. Dan apa yang dilakukan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilu ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 di pasal 93 Junto pasal 219 bahwa pengawas pemilu melakukan upaya pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dan khususnya untuk pemutahiran data pemilu ini. Artinya seharusnya Bawaslu juga mendapatkan itu supaya kita bisa melakukan itu. Dan kita berharap sebenarnya pengawasan dilakukan makin banyak memiliki data itu kan data itu pasti akan lebih bagus. Seperti itu mungkin. Iya, jadi menganalogikan seperti ini di pemilu 2019 teman-teman pengawas pemilu itu kan mendapatkan data sekalipun data itu berbintang. Jadi membalik dari analisa data ke analisa faktual. Untuk 2024 tentunya sesuai dengan arahan Bawaslu RI dari analisa faktual ke analisa data. Jadi teman-teman pengawas pemilu mesti lebih lebih aktif dalam melakukan pengawasan, memfungsikan pendengarannya, penglihatannya untuk melihat kondisi yang ada ketika teman-teman Pantali melakukan coklit. Dengan segala keterbatasan yang ada, inovasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengawas ad hoc ini yang harus ditingkatkan. Tentu berbagai bintek yang dilakukan, koordinasi secara berjenjang dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten ini yang bisa dilakukan, bahwa koordinasi secara informal bisa dilakukan oleh teman-teman Pantali untuk bisa memaksimalkan pengawasan yang ada seperti itu. Ya, ini kan kalau kita berbicara terkait dengan daftar pemilih kan ini efek dominonya sangat banyak nanti. Ketika misalnya sudah di hari pemungutan suara karena daftar pemilih ini bermasalah, bisa jadi di TPS itu harusnya pemilih sudah bisa memilih tapi dia tidak masuk dalam daftar pemilih, bisa jadi itu kan surat suaranya berkurang misalnya. Ataukah orang meninggal masih ada di dalam daftar pemilih itu kan bisa disalahgunakan oleh oknum yang ada di TPS. Bisa jadi penggelembungan suara misalnya, karena dia menggunakan C6 orang lain tapi dia orangnya sudah tidak ada, tapi itu sudah masuk juga di dalam seperti suara itu nanti suara itu. Nah, apa pesan dari Ketua Bawaslu Sulawesi Barat terkait dengan daftar pemilih supaya kita tidak bermasalah lagi ke depan? Baik, dari hasil pengawasan dan pencermatan bahwa di tahapan coklit ini memang sangat penting untuk dikawal, untuk diawasi secara ketat karena ini adalah pintu pertama untuk bisa menghasilkan data yang bersih, data yang akurat dan lebih detail. Dan ini adalah hak warga negara hak ini warga negara. Jadi Bawaslu ini kan tugasnya bukan hanya sekedar mengawasi seluruh tahapan yang ada, tetapi memastikan bahwa peserta pemilu, seluruh lapisan masyarakat bisa mengikuti aturan yang ada. Artinya apa? Bawaslu ini secara substansial sebenarnya adalah menjaga kualitas demokrasi. Menjaga kualitas demokrasi. Tadi saya sampaikan bahwa di antara seluruh tahapan yang ada, tahapan yang paling sangat penting, paling krusial yang memiliki efek nantinya di ujung tahapan yang ada, yaitu di data pemilih ini. Di data pemilih ini. Artinya apa? Yang harus dilakukan
teman-teman pengawas untuk tahapan ini benar-benar fokus. Dan kami tentu berharap kepada teman-teman KPU bisa memberikan data itu, agar nantinya ketika kita diperhadapkan misalnya pada saat sengketa hasil pemilu, teman-teman KPU juga tidak mengalami kelabakan ketika kami memiliki data-data pengawasan yang lebih valid ini. Jadi semua proses pemutahiran data yang ada sebenarnya dimulai dari masa coklit ini. Jadi kami berharap teman-teman PKD, teman-teman Bawaslu Kabupaten bisa fokus untuk khusus tahapan. Terutama laporan hasil pengawasan itu yang harus detail. Hasil pengawasan dan alat kerja yang digunakan. Sekalipun misalnya dari alat kerja yang digunakan atau form A atau formulir pencegahan yang dituliskan itu misalnya memiliki keterbatasan yang di luar dari apa yang teman-teman dapatkan, itu semestinya dicatat dalam lembaran tersendiri sehingga nantinya ini bisa menjadi bahan evaluasi, dan tentu kami di jajaran di Bawaslu Provinsi dengan koordinasi bersama dengan teman-teman kabupaten bisa melahirkan inovasi, kreasi yang baik untuk bisa melakukan pengawasan yang ketat khususnya terkait dengan pemutahiran data pemilih. Dan tadi kalau ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, Form A itulah yang menjadi bahan bagi Bawaslu memberikan keterangan jawaban. Memberikan keterangan. Baik, Ibu, mungkin secara umum kira-kira kesiapan Bawaslu Sulbar dalam melakukan pelaksanaan tahapan pemilu kan masih kurang lebih 1 tahun lagi, akan tidak sampai 1 tahun lagi kita akan masuk ke hari pemungutan suara. Secara umum kesiapan Bawaslu Sulbar itu sudah kira-kira seperti apa? Bawaslu Sulawesi Barat tentu secara berjenjang ini kami mendapatkan arahan juga dari Bawaslu RI, Bawaslu Sulbar, Bawaslu Kabupaten Sulawesi Barat dan seluruh teman-teman pengawas EDO. Tidak ada kata adalah harus wajib siap untuk melakukan pengawasan pemilu tahun 2024. Berbagai upaya yang sudah kita lakukan, upaya-upaya pencegahan, bagaimana memastikan tingkat partisipasi masyarakat bersama dengan Bawaslu melakukan pengawasan pemilu tahun 2024. Berbagai upaya MOU yang kita lakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder itu yang harus lebih ditingkatkan oleh teman-teman baik di provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Masih ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa tahapan pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, sehingga pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, berjalan dengan lancar, aman dan damai. Intinya tidak ada kata lain selain kata siap gitu ya. Siap mengawasi hak pilih warga negara. Oke, cukup mungkin Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf karena mengganggu aktivitasnya. Tadi sudah keliling di Kabupaten Polman dan kita culik sejenak untuk bisa hadir di podcast di Musuh. Terima kasih. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.